Selamat malam. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 dan menjelaskan di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 dari algoritma dan pemrograman. Nah, di tugas ini jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan gaji pokok dari golongan. Nah, yang kedua, kita harus menentukan jumlah dari jam lemburnya. Nah, apabila kedua hal itu sudah dimasukkan, maka kemudian akan dihitung total gajinya berapa. Oke, jadi langsung saja. Ini bisa kita hapus. Nah, di sini saya sudah menuliskan public class-nya. Dan dikarenakan ini kita akan menggunakan input dari user, maka kita perlu menggunakan ini import Java utility scanner. Simpelnya dia akan menycan atau membaca apa yang dimasukkan oleh user dalam bentuk inputnya itu. Nah, kita langsung saja. Jadi setelah itu kita membuat mainnya. Main. Jadi ini sudah secara otomatis. Yang pertama kita membuat objek scannernya dulu. Kita beri nama scan. New scanner. System. Ada nggak di sini? Nggak ada. Dot. Oke. Oh sorry. Titik koma. Nah, jadi ini akan membaca scan-nya. Nah, kemudian kita akan memberikan suatu prompt di mana si user dia akan memasukkan inputnya untuk golongan. Ini di scan, kemudian setelah golongan, kemudian input yang kedua yaitu jam lemburnya berapa. Scan juga. Nah, setelah dilakukan input, maka akan dilakukan perhitungan. Yang ini tipe datanya adalah double, yaitu perhitungan gaji lembur yang dengan menghitung gaji pokok dan jam lemburnya. Maksudnya dengan input yang sudah dimasukkan, dia akan bisa menentukan gaji lemburnya itu berapa. Nah, setelah gaji lemburnya dihitung, maka dia akan menghitung total gaji yang diperoleh, yaitu gaji pokok.
ditambah gaji lembur. Setelah total gaji diperoleh, maka akan ditampilkanlah totalnya, hasil totalnya melalui sistem out print, gaji pokok dengan gaji lembur dengan total gaji. Oke. Karena programnya sudah selesai, kemudian kita tutup, close. Scan-nya kita tutup agar tidak terjadi resource leak. Nah, setelah mainnya dibuat, kita pertama akan membuat ini, scan dari input golongan, sama seperti di atas, agak beda sedikit. Jadi kita melakukan static integer sama dengan ini yang digunakan, kemudian input golongan, scanner, scan objeknya, kemudian kita di dalamnya akan menggunakan while loop. Mengapa while loop? Dikarenakan kita akan menentukan apakah dia yang dimasukkan tuh apakah sudah sesuai dengan data yang ada atau bukan. Nah, apabila dia belum sesuai, maka dia akan mengulangi terus sampai input yang dimasukkan itu adalah benar. While true. Lah ini programnya akan dimulai dengan sistem outprint. Dia akan menampilkan suatu prompt ke usernya untuk memasukkan golongan, yaitu terdiri dari golongan A, B, atau C. Kita beri spasi. Nah ini kemudian dia akan disimpan di golongan, dimana input dari user itu dia akan dibaca. Scan next line. Oke, kemudian diikuti trim yang artinya dia akan mengabaikan spasi, kemudian diikuti dengan to uppercase. Nah, maksudnya ini kan yang dimasukkan kan antara A, B, atau C. Nah, dan ini kan semuanya kan uppercase semua. Nah, jadi apabila dia si user memasukkan huruf A kecil, nah dia akan otomatis di convert menjadi uppercase seperti itu. Oke, sekarang kita buat kondisinya. Jadi if golongan adalah sama, nah, apabila golongan sama dengan A, berarti termasuk yang huruf kecilnya juga, dengan A, maka dia
maka artinya gaji yang dimasukkan itu adalah 5 juta. Ini sesuai soal. Oh sorry. Oke, ini sesuai soal. Nah, apabila bukan A, else if golongan equals B, apabila dia bukan A tapi adalah B, maka dia adalah 6,5 juta. Akan mengambilnya yang 6,5 juta. Nah, apabila dia bukan A dan juga bukan B, maka golongan yang diambil adalah C dengan gaji 9,5 juta. Nah, selanjutnya untuk yang else kita gunakan sebagai error manajemennya. Nah, apabila yang dimasukkan user bukan A atau bukan B atau bukan C, maka si program dia akan memberikan output dan memberitahu user bahwa inputnya adalah salah. Golongan yang dimasukkan, golongan hanya A, B, atau C. Nah, dan apabila ini muncul, si user akan langsung dikembalikan ke sini dan dia akan menginput lagi sampai dia benar, seperti itu. Nah itu untuk yang input golongan sudah. Selanjutnya kita membuat untuk yang input jam lembur. Hampir sama caranya. Jadi kita buat saja static integer input jam lembur scanner dengan objek scan. Oh sorry. Nah, ini juga sama, kita pakai while loop, di mana si program akan memunculkan untuk memasukkan jam lembur. Dan si user juga akan diberi hint berupa angkanya harus lebih dari atau sama dengan 1. Apabila salah, maka akan diberikan error. Nah, di sini saya menggunakan 2 error management. Jadi saya akan menggunakan try catch. Nah, di sini jadi yang pertama, apabila sebentar, ini yang dilakukan untuk baris ini masih menyekan.
kita masukkan ke dalam objek jam integer, kemudian persen di convert ke string dan scan. Next line. Oke. Bagus sama. Nah, jadi apabila jamnya, artinya inputnya dimasukkan itu adalah lebih dari atau sama dengan 1, maka dia adalah benar. Artinya dia disimpan dan akan dilakukan sebuah perhitungan. Nah, apabila dia salah, maka sistem akan memunculkan si program akan memunculkan jam lembur minimal harus 1. Mungkin saya user coba-coba mungkin, jadi dia memasukkan angka 0 atau negatif, mungkin harus minimal 1 jam. Nah, yang saya tadi bilang, jadi ada 2 error management. Ini yang pertama, apabila errornya adalah error kesalahan angka. Nah sekarang apabila errornya itu adalah, mungkin misalnya yang dimasukkan adalah huruf mungkin misalnya, nah maka dia akan catch number pointer, harusnya number format exception error. Nah, sistem atau si program akan menjawab input harus berupa angka. Nah, seperti itu simpelnya. Jadi array yang pertama ini akan muncul apabila itu yang dimasukkan adalah angka selain angka lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, yang error yang kedua itu muncul apabila yang dimasukkan adalah bukan angka. Seperti itu. Nah, untuk yang scan jam lemburnya sudah selesai. Sekarang kita buat yang ini, perhitungan gaji lembur dan juga total gajinya. Kita buat static, tipe datanya double, hitung gaji lembur dengan parameter gaji pokok dan jam lembur. Kita awali dengan membuat objek atau variabel dengan tipe data double yang kita beri nama persen. Nah, kita mulai apabila jam lembur adalah 1, maka perhitungannya dia adalah 30% atau 0,3 dari gaji pokok. Apabila bukan 1, misal
yaitu 2. Mohon maaf. Nol koma 32. Oh sorry, harusnya ini else if ya. Jam lembur persen 0,34. Untuk yang 3 oke. Oh tidak perlu else if jam lembur 4, persentasenya 36, sorry 0,36. Nah untuk yang terakhir else apabila untuk yang terakhir sudah tidak perlu dikarenakan parameternya sudah tidak ada, jadi bisa langsung saja else maka persentasenya adalah 38%. Artinya apabila dia 5 jam atau lebih. Oke, cek. Yang terakhir return gaji pokok dikali persen. Nah ini adalah gajinya nanti. Oke, saya rasa sudah cukup benar. Nah yang terakhir kita akan membuat hasil totalnya. Dan juga total gajinya. Sama static void total dimulai dari gaji pokok dari hasil gaji lembur integer. Oh sorry, sepertinya double. Oh ya double total gaji. Iya. Oh ya double. Maka sistem atau program akan menampilkan. Nah di sini saya akan menggunakan sistem outprintf atau formatted. Ini lebih simpel dikarenakan kita bisa memformat dengan lebih cepat tanpa harus menambahkan n pada setiap barisnya. Oke, jadi misal total penghasilan ini akan ditampilkan, diikuti gaji pokoknya akan ditampilkan juga. RP. Nah untuk mata uang ini kan biasanya kan di apa sih, dibagi ya, atau dipisah setiap 3 kali 0 itu kan ada titiknya atau ribuan. Nah ini bisa digunakan kode seperti ini.
hasilnya nanti bisa dilihat. Gaji lembur. Kemudian total gaji adalah sama oke. Dan dan juga parameternya juga dimasukkan. Gaji pokok diikuti gaji lembur diikuti integer total gaji. Harusnya sudah selesai. Oke, sekarang kita coba. Kita run. Oke, kita masukkan misal A. Nah, ini bisa diperhatikan ini adalah huruf kecil. Tetapi dia akan dimasukkan dikarenakan ada to uppercase-nya ini. Nah, kita misal coba 5 misalnya. Nah, ini akan dihasilkan seperti ini. Maka itu yang digunakan adalah 38%. Nah ini hasilnya. Nah, sekarang misal apabila kita mencoba untuk input yang salah, misalnya itu yang tidak ada, kita input D, nah, maka akan muncul seperti ini. Dan E misal, nah dia akan muncul seperti ini, dan dia akan muncul seperti ini terus sampai si user memasukkan inputnya benar, dikarenakan while loop ini artinya dia akan berputar terus sampai inputnya benar. Nah, sekarang kita coba B. Nah, dia masuk. Nah sekarang kita fokus ke jam lembur ini. Apabila kita masukkan angka 0, artinya bukan angka 1 atau bukan lebih dari 1, angka 0. Nah, dia akan muncul jam lembur minimal harus 1 jam sesuai dengan ini. Nah, apabila kita masukkan misal huruf misalnya F, nah input harus berupa angka seperti ini. Apabila kita masukkan huruf lagi misal G, hal yang sama juga akan ditampilkan. Dan ini karena while loop, jadi ini akan terus berputar terus sampai inputnya adalah benar. Nah sekarang bila kita masukkan input 9 misal, artinya dia akan menggunakan jam lemburnya yang 38%. Sekarang kita enter. Nah, akan diperoleh sedemikian rupa. Itu. Oke, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas 2 dari algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.